Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Missing someone. Di kota Karakal, Romania yang tenang, Alexandra Macesanu menghilang tanpa jejak. Sehari kemudian, nomor layanan darurat menerima panggilan putus asa dari seorang gadis muda yang meminta bantuan. Namun sayangnya, baik sang operator maupun polisi telah mengecewakannya. Dan kesalahan besar inilah yang menyebabkan kemarahan massal yang berakhir dengan pemecatan serta puluhan protes. Dan ketika detektif akhirnya berhasil melacak lokasi terakhirnya, mereka menemukan seorang monster tua yang menyimpan banyak rahasia mengerikan serta mengungkap lebih dari satu korban. Karakal yang berada di Romania memiliki populasi penduduk yang sangat sedikit. Dengan jumlah penduduk sebanyak 27.000 jiwa, sehingga sebagian besar penduduknya menjadi warga negara yang terpinggirkan. Tidak banyak yang ditemukan di sini, hanya ada beberapa supermarket dan 3 atau 4 zona industri. Sekitar 10 menit dari Karakal, terdapat sebuah desa kecil bernama Dobroslaveni. Kehidupan di desa ini dikenal cukup tenang dan hanya ada sedikit bisik-bisik tetangga yang kepo dengan masalah orang lain. Dan di desa inilah seorang gadis muda bernama Alexandra lahir dan dibesarkan. Alexandra yang biasa dipanggil Alexa adalah gadis manis dengan rambut panjang berwarna coklat dan memiliki senyum yang sangat indah. Teman-temannya menggambarkannya sebagai anak baik serta patuh pada orang tua. Sedangkan di sekolah, Alexa dikenal sebagai murid teladan, rajin, dan tidak banyak tingkah. Gadis yang punya banyak teman ini juga hobi menari dan bermain musik. Walaupun sekolahnya terletak di dekat kota Karakal yang berjarak 9 menit dari rumah, namun karena tinggal di pedesaan yang transportasinya juga sangat sedikit, sehingga di sana sudah menjadi kebiasaan penduduk sekitar untuk menumpang dengan para pengemudi lain. Begitu juga Alexa yang sering menumpang saat pergi atau pulang sekolah. Tetapi orang tuanya selalu berpesan agar dia hanya menumpang dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berumur karena tentunya lebih aman daripada menumpang dengan pria muda. Pada 24 Juli 2019, seperti biasanya Alexa berangkat ke sekolah. Namun hingga menjelang sore, gadis itu masih juga belum kembali. Dan ibunya seketika mulai merasa khawatir karena hal ini di luar kebiasaan sang putri, di mana Alexa bukanlah orang yang suka kelayapan tanpa seizin orang tuanya. Dan di malam itu hingga menjelang pagi, keluarganya menunggu dengan penuh rasa cemas, yang sesaat setelahnya mereka pun melaporkan Alexa sebagai orang hilang. Yang terjadi di hari itu, sekitar jam 9 pagi, Alexa yang berangkat sekolah saat itu menunggu tumpangan di pinggir jalan. Hingga beberapa menit kemudian, sebuah mobil menepi dan bersedia untuk memberikan tumpangan. Melihat pengemudinya yang sudah kakek-kakek, tanpa ragu gadis itu pun segera menaiki mobil tersebut. Dan karena bangku depan sudah banyak barang bawaan, Alexa pun memilih duduk di bangku belakang. Selama perjalanan, mereka banyak mengobrol untuk mencairkan suasana. Alexa bahkan meminta tolong pada sang kakek untuk sekalian memberikan tumpangan pada temannya agar mereka bisa berangkat bersama-sama. Namun alih-alih menjawab permintaan itu, si kakek tiba-tiba justru menepikan mobilnya dan pindah ke kursi belakang serta duduk di samping Alexa. Dan Alexa seketika sangat kaget ketika si kakek memintanya untuk memberikan kerajinan mulut yang dianggapnya sebagai upah karena telah memberikan tumpangan. Ketika Alexa menolak permintaan tersebut,
Si kakek pun mulai membujuknya dengan menawarkan uang sejumlah 187.000 yang disebutnya sebagai upah. Alexa tentu saja kembali menolak dengan mengatakan bahwa dia masih suci dan minta untuk diturunkan saja. Saat itu dia berusaha kabur dengan menarik pegangan pintu mobil, tetapi usahanya sia-sia karena ternyata pintu tersebut telah dikunci secara otomatis sehingga tidak bisa dibuka dari dalam. Alexa yang terjebak saat itu berteriak meminta tolong, tetapi pria itu menamparnya beberapa kali sebelum akhirnya mengikat tangannya dengan ikat pinggang. Dan sambil menjambak rambutnya, pria bangkotan itu memaksanya melakukan hal tersebut. Dan dia juga mengambil serta menyembunyikan ponsel Alexa yang terjatuh. Selanjutnya dia melakban mulut dan mata gadis itu sebelum akhirnya dibawa pulang ke rumah. Tetapi saat si kakek akan membuka gerbang rumahnya, dua orang tetangga bernama Victor dan Stefan secara bergantian menghampiri untuk meminta bantuan. Namun keduanya berhasil diusir secara halus sebelum mereka melihat ada sesuatu yang aneh di dalam mobilnya. Dia membawa Alexa ke kamar yang berada di basement dan mengikatnya di tempat tidur dengan menggunakan sebuah rantai. Setelahnya, dia pun pergi bekerja seperti biasa untuk menjual suku cadang mobil. Pada malam harinya, dia kembali untuk melakukan hal yang sama seperti di mobil, namun kali ini disertai dengan memperkaosnya. Setiap kali gadis itu melawan, dia akan menghajarnya habis-habisan. Dan setelah mendapatkan apa yang dia mau, di malam itu si pria pun tidur di samping Alexa. Keesokan pagi setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan kecil, pria itu pun kembali ke kamar tempat dia menyekap Alexa. Namun saat itu, Alexa mengeluh sakit kepala dan sakit perut yang harus segera meminum obat yang ada di rumahnya. Dia berusaha membujuk pria itu untuk melepasnya, serta berjanji tidak akan melapor pada polisi. Namun alih-alih melepas gadis itu, si pria justru berjanji akan menelpon keluarga Alexa agar mereka tidak merasa khawatir tentang kondisi putrinya. Di pagi itu dia kembali melakukan hal yang sama dan setelahnya meninggalkan Alexa untuk pergi bekerja serta membantu Victor sang tetangga di gudangnya. Dan di sore harinya, si pria pergi ke kota untuk membeli ponsel bekas yang digunakan untuk menelpon orang tua Alexa. Pada ibu Alexa, dia mengaku sebagai menantunya karena dia telah menikah dengan Alexa dan mereka akan pindah ke Belgia. Sehingga keluarga Alexa tentunya tidak perlu lagi mencemaskan sang putri. Dan sebelum ibu Alexa sempat berkata apa-apa, pria itu segera mematikan telepon dan membuang ponsel tersebut agar tidak bisa dilacak. Dalam masa-masa itu pada jam 11.03 siang, Alexa berhasil melepaskan ikatan rantainya dan tanpa sengaja menemukan ponsel milik si pria yang tertinggal. Dia segera menelpon 112 dan melaporkan telah diculik serta diperkaos dan ditahan di sebuah rumah di daerah Karakal. Namun saat operator menanyakan di mana lokasi tepatnya, tentu saja Alexa menjawab tidak tahu karena pada saat dibawa, matanya dalam kondisi ditutup lakban. Namun sang operator yang seharusnya bersikap profesional dan menenangkan Alexa, saat itu justru seolah meremehkan dan mengatakan bagaimana caranya akan menolong jika Alexa saja tidak tahu di mana lokasinya saat itu. Dan sebelum Alexa sempat menjawab lebih lanjut, tiba-tiba panggilan tersebut terputus yang membuat operator kebingungan sehingga mereka pun segera menghubungi polisi. Alexa kembali menelpon pada jam 11.06 dan kali ini berusaha menjelaskan kronologi yang dia ketahui. Menurutnya mobil tersebut sempat melewati sebuah bendungan dan Alexa menduga berada di daerah Bol yang merupakan sebuah distrik di Karakal. Walaupun tidak tahu jenis mobil si penculik,
Namun Alexa ingat mobilnya berwarna abu-abu. Selain itu, Alexa juga menemukan sebuah kartu nama yang tertulis atas nama Lucien Gabriel Popescu. Tetapi dia tidak tahu apakah itu nama si penculik atau hanya kartu nama milik orang lain. Alexa bahkan mengatakan jika ponsel yang digunakannya merupakan milik si penculik. Seorang polisi yang bergabung dalam panggilan tersebut mengatakan jika alamat dari kartu nama itu bukanlah merupakan alamat si penculik, melainkan sebuah alamat dari sebuah gedung apartemen di daerah lain. Mendengar hal ini, Alexa yang ketakutan mulai menangis dan meminta agar segera dikirimkan bantuan. Tetapi dia justru dibentak oleh sang operator dan sekali lagi telepon pun kembali terputus. Alexa kembali menelpon 112 untuk ketiga kalinya pada jam 11.12 dan menanyakan kapan bantuan akan datang. Tetapi polisi menjawabnya dengan nada jengkel kalau bantuan akan datang tetapi butuh waktu selama beberapa menit. Sama seperti sebelumnya, Alexa kembali menangis sambil berkata dia merasa takut dan mendesak petugas untuk segera datang. Bahkan dia juga meminta agar sambungan telepon jangan diputus. Namun polisi membentaknya dengan mengatakan agar Alexa tetap diam di sana karena polisi tidak bisa terbang dan karena panggilan telepon Alexa sehingga telepon lain yang akan masuk tidak bisa tersambung. Dengan rasa kecewa, Alexa pun menutup telepon dan dengan sopan masih sempat memberi salam pada para polisi. Dan itulah panggilan terakhir dari Alexa yang sangat malang. Ce urgent să aveți? Doamna a trimis pe cineva, că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate. Da, ai vorbit cu poliția, da? Da, cu dumneavoastră, da. Ce ți-a zis poliția? Mi-a zis că o să trimite un echipaj, dar Alo. vreau mai repede și... Poliția a revenit fapt. Da, da, spuneți, doamne. Da. Vă rog, ați trimis pe cineva aici? Am trimis, rămâneți acolo, că în 2 minute n-are cum să zboară, măi, domnișoară. Stați acolo, da? Vor veni echipaj. Mi-e frică. Păi de cine vă este frică? Alo, de cine vă este frică? De el m-a bătut. De el, cine este persoana? Îl cheamă Lucian, Popescu Lucian Gabriel. Popescu Lucian. Și unde stă ăsta acolo? Am zis că Bold Antonio Scaracalu numărul 9. Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian? Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui. Păi cartea de vizită e a lui? Nu știu. A, nu știu nici asta. Bine, așteptați acum, așteptați acolo, va veni cu echipajul în 2-3 minute, așteptați. Vă rog, Da? stați cu mine la telefon, că nu mi-e frică. Nu pot să stau în telefon, domnișoară, că avem și alte apeluri. Rămâneți acolo, vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da? 2-3 minute, ce naiba, da? Bine. Stați liniștită, calmați-vă un pic, da? Mi-e frică. Încercați să vă calmați, păi... Da, calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum. Bine. Da, lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dumneavoastră, Bine, m-ați înțeles, bine, da? bine, da. Bine. Bună ziua. Ketika si pria kembali ke rumah dan melihat seluruh ikatan Alexa telah lepas, dia pun menjadi kesal serta khawatir. Sehingga dia menghajar gadis itu berkali-kali dan mencekiknya hingga tewas sebelum akhirnya membungkus tubuhnya dengan selimut serta membakarnya di dalam tong yang berada di halaman belakang rumahnya. 19 jam setelah pembunuhan, walaupun polisi akhirnya berhasil tiba di alamat yang benar, namun mereka membutuhkan 4 jam untuk masuk ke dalam properti sambil menunggu datangnya surat perintah penggeledahan yang seharusnya dalam situasi tersebut mereka diperbolehkan untuk masuk walaupun tanpa surat perintah. Dan di masa depan, hal ini menimbulkan protes dari masyarakat yang menyalahkan kinerja polisi yang telah gagal menyelamatkan nyawa seseorang. Pada 26 Juli 2019, polisi pun menangkap si penculik. Pria berusia 65 tahun ini
diketahui bernama Gorge Dinka, seorang pensiunan mekanik yang sebelumnya tinggal di Vicenza, Italia. Ketika Gorge mengalami cedera dan tidak bisa bekerja, dia pun pindah ke rumah warisan keluarganya yang berada di Karakal. Di sini dia tinggal sendirian karena istri serta cucunya yang sudah hidup nyaman saat itu menolak untuk ikut pindah. Setiap tahun selama sebulan, istrinya akan selalu datang berkunjung. Namun dalam salah satu kunjungan, mereka bertengkar hebat yang membuat Gorge melakukan KDRT dan mengunci istrinya di luar rumah. Sehingga sang istri pun memanjat pagar dan meminta putranya untuk datang menjemput. Gorge sendiri dikenal sering terlibat pertengkaran, suka berkelahi, dan sejak tinggal sendirian, dia telah beberapa kali ketahuan berselingkuh. Bahkan tanpa sepengetahuan keluarganya, Gorge berencana akan menceraikan istrinya serta pindah ke kota lain dan merubah gaya hidupnya. Sejak 2017, Gorge pun menjual rumahnya melalui media sosial. Selain itu, dia juga memasang iklan untuk mencari seorang wanita yang ingin hidup bersamanya di gunung dan melakukan traveling keliling negeri. Tetapi hingga saat itu rumahnya masih belum terjual, sehingga cita-citanya untuk punya istri muda dan molek seketika terpaksa harus diundur. Saat polisi menggeledah rumahnya, ditemukan surat dengan tulisan tangannya yang ditujukan pada seorang wanita yang dikenalnya sejak 2017. Dia bahkan mengirim wanita itu uang sejumlah 2 juta yang digunakan untuk membeli pakaian anaknya. Tetapi tampaknya hubungan mereka tidak berlanjut ke jenjang berikutnya. Ketika polisi menggeledah tong pembakaran, di sana mereka menemukan potongan gigi yang setelah diperiksa ternyata bukan merupakan milik Alexa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, forensik menyatakan jika gigi tersebut milik dari seorang gadis lain yang bernama Luisa yang telah menghilang pada bulan April di tahun yang sama. Luisa yang tinggal di Radomir bersama kakek neneknya pada hari kejadian pergi ke Karakal dengan tujuan mengambil uang kiriman dari ibunya yang tinggal di London. Namun karena pada saat itu sistem MoneyGram yang digunakan sedang error sehingga Luisa gagal mengambil uang. Dan setelahnya dia pun menelpon kakeknya serta mengatakan akan segera pulang. Selanjutnya sama seperti yang dialami Alexa, Luisa bertemu dengan Gorge yang menawari tumpangan. Dengan kronologi yang sama, dia pun menghentikan mobil serta meminta kerajinan mulut sebagai upah dan menawari uang sejumlah 400.000. Ketika Luisa menolak, Gorge yang marah saat itu melakukan hal yang sama seperti pada Alexa. Hanya saja kali ini dia membuang ponsel Luisa saat dalam perjalanan ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah saat akan membuka pagar, tiba-tiba seorang tetangga bernama Stefan saat itu muncul untuk meminta rokok. Ketika Gorge masuk ke dalam rumah untuk mengambilkannya, saat itu Stefan mendengar suara wanita dari dalam mobil, yang di sana dia melihat Luisa dengan kondisi terikat. Gorge yang telah terlanjur ketahuan mengatakan bahwa dia akan menjadikan gadis itu sebagai budaknya. Namun alih-alih menolong, Stefan justru minta ikut untuk bergabung dalam rencana itu. Apa yang dilakukan oleh kedua pria ini selanjutnya terjadi sangat di luar nalar, dan saya memilih untuk tidak membahasnya karena akan membuat kalian sakit hati. Setelahnya Gorge menelpon keluarga Luisa dan mengatakan gadis itu dalam keadaan aman, yang karena beberapa alasan untuk sementara waktu Luisa akan menginap di rumah temannya. Namun ketika kakek nenek Luisa melaporkan hal ini pada polisi, dengan santainya mereka menduga bahwa Luisa mungkin saja kabur dengan pacarnya. Setelah beberapa hari disekap, Luisa yang berkali-kali minta dibebaskan saat itu membuat Gorge sangat kesal, yang akibatnya dia pun melenyapkan gadis itu
serta membakar jasadnya di dalam tong yang sama. Keesokan harinya, dia membawa sekantong abu dan tulang yang kemudian dibuang di sebuah hutan. Dan selama penggeledahan, di dalam tong tersebut ditemukan sebanyak 364 potong tulang yang menurut polisi setelah diidentifikasi dinyatakan merupakan milik Alexa. Ketika kasus ini muncul ke publik, paman Alexa yang bernama Alexandru saat itu melalui akun Facebooknya merilis rekaman percakapan yang terjadi di antara Alexa dengan operator 112. Rekaman tersebut berhasil didapatkannya dari unit khusus yang bertugas untuk menyambungkan panggilan. Hal ini bertujuan agar publik mengetahui jika polisi Rumania telah gagal menyelamatkan nyawa seseorang karena kelalaian dan ketidakmampuan mereka. Semua yang mendengar suara rekaman tersebut seketika menjadi marah saat mendengar seorang gadis yang tidak berdaya telah melakukan 3 kali panggilan telepon. Dan ironisnya, dia justru dianggap remeh serta direndahkan. Dalam masa-masa penyidikan, kasus ini dipenuhi dengan kontroversi serta rumor liar. Terlepas dari bukti pengakuannya, keluarga korban tidak percaya bahwa Gorge telah melakukan pembunuhan tersebut seorang diri. Dan mereka percaya bahwa dia sedang berbohong pada polisi demi untuk menutupi jaringan perdagangan manusia yang diketahui cukup banyak terjadi di negara itu. Mereka juga percaya bahwa jaksa yang menangani kasus hilangnya Alexa dengan sengaja telah menunda penggerebekan di rumah Gorge, yang tentunya bertujuan untuk memberinya waktu menghilangkan barang bukti. Bahkan saat menangani kasus Luisa, jaksa yang memperoleh rekaman CCTV jalan serta mendapatkan nomor plat mobil Gorge juga telah gagal menanyai atau bahkan melakukan penggerebekan di propertinya. Yang karena hal inilah publik mulai bertanya-tanya, apakah kejadian ini murni karena kelalaian polisi atau mereka sebenarnya sedang mencoba untuk menyembunyikan sesuatu. Sedangkan tetangga Gorge juga memberikan kesaksian yang bertentangan dengan pengakuannya sebelumnya yang menyatakan jika dia telah membakar jasad korban. Jasad yang terbakar seharusnya meninggalkan bau yang sangat kuat, namun tidak satupun dari mereka yang pernah mencium bau aneh atau melihat asap keluar dari kebun milik Gorge. Dengan segala kejanggalan tersebut, banyak yang berasumsi bahwa Gorge telah menjadi kambing hitam atau korban dari organisasi kriminal yang mungkin saja telah bersekongkol dengan pemerintah. Sedangkan Daikot yang merupakan tim khusus kasus pembunuhan di Rumania dianggap telah melakukan banyak kesalahan dengan bukti-bukti yang tersedia. Dan itulah sebabnya walaupun DNA Alexa terkonfirmasi berada di beberapa potongan gigi, namun hasil tersebut dianggap tidak meyakinkan. Hal ini bisa terjadi karena gigi tersebut tampak mendapatkan perawatan, sedangkan semasa hidupnya Alexa tidak pernah mendapat perawatan gigi. Namun para ahli yang panik telah gagal memperhatikan tentang hal ini, di mana saat memeriksa gigi tersebut, mereka menggunakan metode destruktif dengan cara merusak, menghancurkan, dan mengubah bentuk sampel gigi secara permanen. Yang karena inilah pada akhirnya akan merusak sampel, sehingga membuat hasil analisis tentunya juga menjadi berbeda. Dan ketika Daikot mengeluarkan sertifikat kematian Alexa, orang tuanya menolak sertifikat tersebut karena mereka tidak yakin jika putrinya benar-benar telah meninggal. Dan meskipun hasil DNA dinyatakan cocok, namun bukti tersebut dianggap tidak cukup meyakinkan karena saat penyidikan terjadi, terdapat adanya banyak kejanggalan serta tidak ada jasad yang bisa diidentifikasi. Yang karena hal inilah, mereka meyakini bahwa putrinya masih hidup dan telah menjadi korban perdagangan manusia.
di mana selama kemungkinan itu masih ada, mereka menolak untuk mengakui kematian Alexa. Pada sidang dakwaan, Gorge mengaku atas pembunuhan kedua gadis itu, sedangkan Stefan didakwa dengan tuduhan memperkaos, di mana hasil tes psikiater membuktikan Gorge memiliki obsesi tidak sehat, terutama dalam hal esek-esek, dan dia juga sering berfantasi aneh tentang bagaimana memperlakukan para wanita. Namun karena saat itu masih masa pandemi, sehingga persidangan harus ditunda. Selama berada dalam tahanan, Gorge mengaku ketakutan karena merasa jika nyawanya sedang terancam. Dia bahkan mengirim surat pada hakim yang menyatakan jika keluarga Luisa berusaha mengancamnya melalui pengacara mereka. Namun setelah dikonfirmasi secara langsung, ternyata ini hanyalah karangan Gorge. Dalam persidangan yang dilakukan pada Agustus 2022, Gorge didakwa atas banyak tuduhan, termasuk perdagangan manusia dan perdagangan anak, serta pelecehan seksual, pembunuhan, dan penodaan jasad. Dan seperti biasanya, Gorge saat itu berusaha untuk mengelak. Meskipun saat diinterogasi dia mengakui, namun di depan persidangan, dia justru menyangkal terlibat dalam tewasnya kedua korban. Namun berdasarkan temuan serta bukti-bukti berupa CCTV, panggilan telepon serta rekaman pengakuan, saat itu Gorge tidak bisa berkutik lagi. Terlepas dari rumor dan kontroversi, walaupun hakim sangat marah atas kejahatan tersebut, namun dia tetap harus bertindak berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Sehingga dalam persidangan akhir, Gorge divonis 30 tahun penjara, di mana vonis tersebut merupakan hukuman tertinggi untuk pelaku seusianya. Dan selain itu, dia harus membayar uang kompensasi pada keluarga korban yang masing-masing sebesar 12 miliar. Sedangkan Stefan yang sebagai kaki tangan saat itu divonis 12 tahun penjara. Meskipun vonis 30 tahun terdengar tidak cukup berat dibandingkan dengan penjara seumur hidup, tetapi mengingat usianya yang di atas 65 tahun, sehingga dipastikan Gorge hanya akan bisa keluar dalam peti mati. Dan karena kasusnya merupakan kasus paling hina di antara kasus-kasus lainnya, sehingga sangat mungkin jika selama di penjara, keduanya akan menjadi bulan-bulanan bagi para napi lainnya. Seperti melakukan kocak-koci dengan memakai balsam geliga berwarna merah, atau bahkan bercinta dengan tutup toilet, di mana para napi akan menjepit otong kisut Gorge di antara tutupan kloset yang sangat bau dan juga kotor. Sedangkan Lucien Gabriel Popescu, pria yang kartu namanya ditemukan di rumah Gorge, saat itu dinyatakan tidak bersalah dan tidak terkait dengan kasus ini. Dan kartu namanya bisa berada di tangan Gorge karena Lucien bekerja di agen properti retail dan mereka pernah bertemu satu kali saat Gorge datang ke kantornya. Dan dia sendiri tidak mengenal Gorge secara pribadi. Kasus ini menimbulkan terjadinya protes di depan gedung pemerintahan yang meminta pertanggungjawaban polisi yang telah lalai. Dan akibatnya membuat Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri setelah memecat kepala polisi dan 2 pejabat senior yang berada di daerah Old Caracas. Selain itu, Perdana Menteri Rumania juga memecat Menteri Pendidikan atas komentarnya tentang Alexa yang menyinggung banyak orang, di mana dia mengatakan bahwa orang tua Alexa tidak pernah mengajari putrinya agar jangan sembarangan masuk ke mobil orang asing. Hal ini tentunya menimbulkan kemarahan bagi masyarakat, karena jika pemerintah memperbaiki sistem transportasi, tentunya Alexa dan Luisa tidak akan perlu menumpang mobil orang lain dan kasus ini tidak akan pernah terjadi. Kematian Alexa tidak saja membuat keluarganya bersedih, tetapi juga membuat adiknya mengalami trauma ketika mengetahui apa yang telah terjadi pada saudarinya. Sehingga di masa depan, dia pun harus mendapatkan perawatan psikiater. Setelah kasus ini,
Rumah Gorge yang ditinggalkan terlantar saat itu telah dipenuhi dengan semak liar yang tumbuh subur menutupi seluruh sudut kebun. Namun yang paling menyedihkan, nenek Luisa yang tidak menerima tragedi tersebut hingga saat ini masih percaya bahwa cucunya akan kembali, di mana dia juga terus merawat anjing kesayangan Luisa dan berharap satu hari nanti akan mengembalikannya pada gadis itu.